Oke, selamat siang semuanya ya. Selamat datang di Stay Connected by Jaya Board. Sesi kali ini dengan bangga Jaya Board berkolaborasi dengan PDW Arsitek dengan mengangkat tema Designing Tall Building Experience and Challenges. Terlebih dahulu saya mau menyapa dulu untuk rekan-rekan yang sudah mendaftar dan join di webinar kali ini. Saya lihat sudah mendekati angka 100 peserta. Terima kasih ya. Dan juga kalau saya lihat ada di berbagai kalangan, ada arsitek, ada developer, ada kontraktor, dan rekan-rekan mahasiswa juga, selamat datang semuanya. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Katalog Pro sebagai media partner kita untuk acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Retno Windrayani, System Specification Manager USG Boral Indonesia. Atau mungkin rekan-rekan lebih kenal dengan nama Jaya Board. Nah, saya akan memandu acara ini kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Kita akan, mulai langsung ya untuk sesi kita hari ini, di mana kita akan ngobrol-ngobrol, mendengarkan, insight dan pengalaman dari beliau secara langsung nih. Kita sapa dulu Pak Prasetyo Adi, atau mungkin rekan-rekan, lebih kenal dengan nama Pak Tio. Nama panggung ya Pak Tio ya? Nama artisnya nih. Nama dari kecil. Oh gitu, kirain nama artisnya nih, artis-artis biasanya punya nama panggung. Oh, belum ada. Sehat Pak? Alhamdulillah, terima kasih sehat. Sehat, Oh. Bu, ya. Alhamdulillah, kita juga semoga semuanya sehat selalu ya, lebih semangat nih gitu. Saya boleh izin ya Pak ya, saya mau membacakan profilnya Pak Tio, boleh Pak? Ya, silakan. Pak Tio ini menyelesaikan pendidikan teknik arsitektur di Institut Teknologi Bandung, anak ITB nih. Anak gajah ya Pak ya? Gajah ya. Angkatan 95, betul Pak? Lulus, ya. Oh lulusnya, kirain angkatan 95 Pak. Itu berat, salah salah baca di profil tuh. Itu berat badan, apa, itu juga target itu. Oh gitu. Jadi lulusan tahun 95, lalu melanjutkan pendidikan strata 2-nya di University of New South Wales di Australia, di bidang Urban Development and Design. Nah, Pak Tio ini merupakan pendiri juga dari Green Building Council Indonesia, serta aktif di World Green Building Council Asia Pacific Network. Juga country leader untuk Council on Tall Building and Urban Habitat. Betul ya Pak ya? Betul betul. Kok banyak banget green-green-nya nih, Pak? Emang pencinta hijau apa gimana, Pak? Ya separohnya USG Boral kan ijo warna itu. Oh, cakep. Logonya. Enggak, karena Jadi emang itu memang penting lah, hal oke. yang penting lah. Oke oke. Tahun 2012, Pak Tio juga diangkat menjadi anggota tim ahli bangunan, gedung arsitektur dan perkotaan oleh Gubernur, DKI Jakarta. Waktu itu siapa Pak gubernurnya? Pak Joko Widodo. Oh, Pak Jokowi. Nah, Sampai sekarang masih aktif nih, Pak? masih belum ini, belum Oh diganti. gitu, belum diganti. Kerjaannya apa sih Pak ini kalau tim ahli bangunan gedung arsitektur dan perkotaan ini? Jadi kalau ada bangunan yang lebih dari sebenarnya posisinya di, penasihat gubernur dulu, belum ada TGOPP, belum ada itu ya, Mhm. memberikan rekomendasi untuk yang urusannya dengan, tata kota dan arsitektur di Jakarta, satu tim gitu ya. Jadi Mmm. tiap minggu, sekarang tiap 2 minggu sekali karena pandemi kita review desain-desain, bangunan dengan skala tertentu di Jakarta. Oh, oke jadi kayak izinnya gitu ya Pak ya? Ya, semacamnya, salah satu prosesnya lah. Salah satu Heeh. prosesnya. Mungkin rekan-rekan nih kalau misalnya mau mengajukan izin di daerah DKI Jakarta, ketemu Pak Tio mungkin kapan-kapan ya Pak? Ke PTSP kalau saya cuma ngeri. Oh gitu. Ya ketemu kalau sidang, kalau nggak sidang ya nggak. Oh, siap siap. Jangan galak-galak lah Pak, kasihan arsitek-arsitek ini. Oke, saya terusin ya. Saat ini Pak Tio berkarir sebagai arsitek dan urban, designer profesional dan merupakan pendiri juga, direktur managing director ya, Pak, ya, Ya. di PDW. Jadi PDW ini firma arsitektur yang kita udah tahu ini merupakan top 10 arsitek firm di Indonesia menurut, BCI Asia. Tahun lalu kalau nggak salah ya, saya datang untuk peluncuran bukunya juga, PDW meluncurkan buku ya tahun kemarin kalau nggak salah, Pak? Ya. Tahun sebenarnya Judulnya dari 2018 mhm? ya. Oh 2018, judulnya itu Beyond Building? Ya,
Architecture Beyond Building. Architecture Beyond Building. Mungkin kita lihat dulu nih video preview dari PDW sendiri dan bukunya. Silakan Jonathan, boleh dinaikkan screen-nya. Oke, tadi itu kurang lebih preview bukunya. Itu ada kontak person ya kayaknya Pak. Silahkan ya, hubungi nomor di bawah ini gitu Pak. Masih Iya, iya. tersedia bukunya? Masih ada. Masih ada. Silahkan loh rekan-rekan kalau ada yang tertarik untuk beli buku. Oke, tadi mungkin kita lihat ya, udah banyak sekali bangunan yang didesain oleh beliau. Jadi Pak Tio ini memang ahli di bidangnya. Pasti rekan-rekan juga udah nggak sabar ya untuk dengerin paparan, terus langsung diskusi juga sama beliau. Tapi sabar ya, sebentar. Jadi selama acara ada beberapa rules yang harus saya informasikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan. Sebenarnya formatnya sangat casual, santai aja, nggak tegang-tegang, nggak serius-serius amat gitu ya. Tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, agar suara selama acara terdengar dengan jelas, mohon di-mute dulu mikrofonnya. Lalu yang kedua, rekan-rekan bisa tanya dan drop pertanyaan di kolom Q&A. Jadi kalau misalnya lihat di screen di bawah itu ada tulisan Q&A, silahkan diklik di situ untuk menanyakan pertanyaan terkait materi hari ini kepada Pak Tio. Boleh juga sertakan nama, perusahaan, afiliasi atau kampus dari rekan-rekan semua, jadi kita bisa bacakan nanti. Pertanyaan rekan-rekan akan kami tanyakan ke narasumber, ke Pak Tio di tengah dan akhir acara pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan terbaik akan mendapatkan merchandise dari Jaya Board tuh. Ini udah ngarsitek banget sebenarnya merchandise-nya tuh. Ada tumbler, ada kaos, lalu ada buku juga. Buku ini buku Jaya Board Design Competition. Jadi biasanya selama kalau nggak salah 2 tahun ya, kemarin kita ngadain design competition. Oke, karena sepertinya sudah cukup banyak yang hadir, kita akan mulai langsung. Sesuai dengan judul acara hari ini, Designing Tall Building, Experience and Challenges. Di sini kita akan membahas mengenai hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah gedung. Dan juga Pak Tio akan menceritakan mengenai pengalamannya mendesain bangunan-bangunan tinggi selama ini. Oke, silahkan Pak Tio, paparannya, diskusinya kami persilahkan. Ya. Oke, lagi dicoba screen-nya. Oke. Oke. Saya paparan atau langsung Ini tanya? screen-nya belum. Sudah. Oke. Sebentar. Oke, silakan Pak. Mungkin disapa dulu, mau pembukaan dulu silahkan. Memperkenalkan PDW itu apa silahkan. Ya baik, selamat siang rekan-rekan semua peserta webinar ini. Jadi saya akan menampilkan mempresentasikan apa sih itu tall building. Next, mungkin berikutnya. Ya tadi udah disebut. Nah, di arsitektur itu ada gedung itu bangunan sendiri itu ada sistem. Makanya kita salah satunya mengeluarkan buku yang Beyond Building tadi, Beyond Architecture, karena ada
namanya struktur. Apalagi kalau kita bicara bangunan tinggi ya, ini berlaku umum juga sebenarnya. Kemudian ada sistem utilitas MEP dan lain-lain. Lain-lain ini bukannya berarti nggak penting. Di PDW sendiri kita pertama kali nggak seperti konsultan arsitektur kebanyakan gitu ya, karena kami emang core bisnisnya di built environment, tapi kami punya landscape karena menurut kami itu yang salah satu yang jarang ada gitu, layanan yang jarang ada. Selain itu juga yang sering dilupakan gitu ya, orang kebanyakan melihat brick and mortarnya gitu. Ini kenapa penting, karena ini ternyata arsitek tidak bisa berdiri sendiri dalam membuat satu gedung. Next. Nah, pada tahun 2015 ternyata Jakarta ini baru Jakarta tok nih adalah kota yang nomor 1 di dunia yang menyelesaikan gedung yang bangunan tinggi di atas 200 meter. 200 meter itu berarti kira-kira 40 sampai 50 lantai minimum. Kita lebih tinggi dari kota-kota di Cina, Dubai yang terkenal dengan pembangunan pesatnya. Tapi ya hanya di 2015. Setelah itu mungkin kita nggak sebanyak itu gitu ya. Ini bandingannya antara kota gitu, jadi nggak termasuk Surabaya, Medan dan lain-lain. Artinya pasar di sini sangat tinggi gitu untuk bangunan tinggi. Kenapa? Next, nanti akan disebut di belakang. Dan kebanyakan sekarang kalau dilihat pertumbuhannya yang biasanya di Amerika Utara di awal abad 20-an, sekarang kita ada abad 21, sekarang banyak di Timur Tengah dan di kota-kota di Asia. Sudah ada pergeseran. Next. Kemudian dulunya yang single use, office, residential dan lain-lain, proporsinya makin lama makin banyak yang campuran gitu ya. Tidak hanya untuk kantor saja atau apartemen aja, tapi sudah bercampur antara komersial, residensial dan hotel, hospitality. Next. Nah, kemudian bahannya ini mungkin relevan dengan host kita kali ini ya. Karena yang dicari adalah sekarang karena makin tinggi, yang dulunya bangunan hanya bangunan paling tinggi itu 100 meter, 150 meter, yang sekarang jadi yang sedang dibuat di Saudi, Arab Saudi, katanya dia mau 1 mile berarti 1.600 meter, yang sangat menentukan tidak hanya untuk efisiensi tapi juga sustainability. Salah satunya adalah materialnya gitu ya. Bangunan harus seringan mungkin. Jadi jangan sampai bangunan tersebut berat gitu bebannya. Yang sekarang dari udah agak lama sih kita promote menggunakan material yang ringan gitu, tidak hanya untuk ceiling tapi juga untuk drywall, partisi, bahkan finishing gitu ya. Semuanya udah ada teknologinya sebenarnya. Tapi persepsi konsumen masih bahwa bangunan kalau bukan batu bata gitu ya, dia nggak afdol lah. Nah, ini yang kita perlu pikirkan. Yang kalau awal abad 20-an itu karena teknologi baja, kalau sekarang lebih banyak karena komposit yang warna hijau itu. Kalau beton itu sangat berat gitu ya. Bahkan sekarang sedang ada beberapa percobaan dan sudah dibangun bangunan yang menggunakan struktur kayu, karena material kayu adalah material yang salah satu yang paling sustainable. Next. Slide berikutnya. Nah, ini sejarahnya gitu ya, dari bangunan yang hanya 50 meter di Chicago sampai dengan akhir abad 20-an masih sampai sekarang sebenarnya masih koleksi bangunan tinggi terbanyak sebelum dia bergeser ke negara-negara di Asia dan Timur Tengah. Kemudian yang sekarang yang sudah terbangun, yang sedang dibangun untuk Kingdom Tower ini 828 meter Burj Khalifa. Mungkin ada yang pernah ke Dubai. Saya sendiri baru sekali ya ke sana. Kemudian sebelumnya Taipei 101 itu lompatannya cukup tinggi, itu 300 meter, dan dalam waktu yang cukup lama Empire State Building sampai Sears Tower yang mungkin agak lama sebagai bangunan paling tinggi di Chicago.
eh, New York, Chicago gitu ya, selalu. Kemudian eh, bergeser ke Asia sampai sekarang ke Timur Tengah dengan menara Petronas, menara kembar ini. Next. Jadi sebenarnya bukan lomba siapa yang tinggi-tinggian gitu ya sebenarnya, tapi kalau sekarang isunya tadi yang Bu Retno sudah sampaikan, bagaimana isu sustainability-nya, isu bahasa populernya green lah sebenarnya, supaya dapat ditangkap orang akan bertanya-tanya apa sih sustainability itu gitu ya. Tapi kalau ngomong green, oh green building gitu ya, jadi langsung langsung orang ngeh gitu ya. Next, driver apa sih yang mendorong gitu ya terjadinya bangunan-bangunan tinggi? Kenapa orang bangun tinggi gitu? Satu yang jelas adalah naiknya harga lahan. Di apa namanya di Indonesia ya kan, di tempat yang kita banyak spekulannya, harga tanah tuh bisa naik 16-20% gitu ya. Makin lama makin tinggi makin susah gitu. Tuhan menciptakan bumi tapi ya terbatas segitu aja gitu. Kita belum nemuin planet lain atau koloni lain Pindah untuk ke hidup Mars gitu. saja Pak kita, Pak. Nah itu Mars kan belum tentu bisa dihuni. Makanya ada orang pada berlomba-lomba gitu ya cari resource yang ada atmosfernya, yang ada ininya. Jadi tanah paling reklamasi, tapi you can do only so much. Jadi akhirnya orang membangun ke tinggi karena hitungan-hitungannya ya. Ekonomi sebenarnya, nilai ekonomi. Next. Eh, jadi icon. Ini yang orang kenapa Kingdom Tower dibangun sampai 1.600 meter. Orang seneng punya icon, tapi begitu semuanya tinggi, akhirnya jadi nggak ikonik lagi. Next. Wah, udah langsung selesai ya? Oh, kok langsung selesai? Kalau gitu boleh deh sambil nunggu kita, Ya, eee, mau nanya dulu, tadi Pak Tio sempat bilang bahwa ada green, ada sustainable gitu ya. Apa sih bedanya Pak sebenarnya green building sama sustainable building itu? Apa sama green sebenarnya? ya sebenarnya green building itu tadi bahasa panggungnya lah Oh, untuk sustainable. Karena oke. kalau orang bilang sustainable building, apa sih sustainability itu? Terus jadi definisinya panjang. Sustainability itu sebenarnya keseimbangan antara faktor ekonomi, sosial, faktor manusianya, dan lingkungan gitu ya. Kalau contohnya, kalau kita mengutamakan ekonomi gitu, kita bangun bangunan, kita merusak lingkungan, terus orangnya apa menggusur orang dan lain-lain tuh itu nggak tepat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak mempertimbangkan ekonomi juga, bangkrut, akhirnya juga gagal gitu, nggak berlanjut gitu ya. Kalau sustainability itu kan berkelanjutan gitu. Prinsipnya adalah meninggalkan legacy buat apa namanya anak cucu kita. Anak cucu gitu ya, Ha-ha. Pak. Ini screen-nya hitam ya. Tadi Iya, mungkin Pak bisa Tio boleh langsung. naikin screen sendiri kalau gitu, Pak? Oh boleh. Ya udah. Kayaknya akan lebih nyaman ya karena paparan. Iya, soalnya kalau nggak ntar Silakan. waktunya udah habis nih, udah orang pada bosan kali. Bentar ya, slideshow-nya mana? Oke, sambil nunggu silahkan ya kalau misalnya ada yang mau nanya, tanya aja di, kolom Q&A, silahkan diketik. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang lebih sama, boleh di-likes, ada, icon jempol, silahkan di-likes, nanti pertanyaannya akan naik sendiri kalau misalnya yang terbanyak dipilih oleh para, audiens atau rekan-rekan, gitu. Pak Tio udah, Ini salah ready ya? ya? Bentar, yang mana sih screen-nya? Oke? Kok nggak bisa ya? Bentar. Tadi Udah kayaknya tadi, Pak. udah tapi nggak full ya? Ini bener nggak? Coba sudah full, Pak, silahkan. Oh udah full ya, bener ya? Iya. Ya, didorong kenapa? Karena jumlah penduduk dunia bertambah gitu ya. Eh, sekarang sudah hampir 8 miliar orang, sekarang 7 miliar lebih ya. Tapi ya tanah ya itu aja gitu, nggak makin gede. Kemudian urbanisasi. Urbanisasi itu ada dua, ada yang sprawling. Jadi dulu kalau ingat tahun 8, ya mungkin saya terlalu tua ya. Tahun 90-an gitu. BSD terasa jauh, sekarang jadi dekat karena itu sprawling namanya. Terus dulu yang Oh di gitu. ya.
Kemudian ada daerah-daerah yang dulu apa kampung namanya kampung apa, kampung hutan, kampung sawah. Di Jakarta juga ada kampung Bali, itu dulunya betul-betul di luar betul-betul kampung gitu ya, agraris dan lain-lain. Tapi sekarang udah jadi daerah perkotaan. Jadi ada yang migrasi karena orang pindah ke Jakarta, tapi juga ada yang merambah gitu ya, ada yang terus mengubah satu kampungnya. Sekarang dengan adanya jalan tol pasti akan timbul kota-kota baru di pantai utara. Jawa Barat udah ada konsep Rebana untuk kota-kota industri di sekelilingnya gitu. Kemudian para ya ini dengan paradigma tall building ini ada 10 prinsip desain gitu ya. Dalam City View Edge ini kami cukup aktif. Jadi untuk 10 prinsip ini nggak sembarangan juga ya orang spesialisasi di bangunan tinggi. Satu, dia harus relate ke apa karakteristik fisik kota. Berarti kita harus relevan dengan kawasan. Satu, ini contohnya di London karena London di situ nggak ada KLB, KDB dan lain-lain dan pusat kotanya cukup padat gitu ya. Kalau di London itu dia yang penting di sisi sebelah kiri ini Richard Rogers dan Partners, di sebelah kiri itu dia penting lihat Saint Paul's Cathedral. Jadi akhirnya oleh Rogers and Partners dia bikin di daerah ground floor-nya kebuka, terus makin lama makin kecil ke atas gitu. Kemudian desain prinsipal kedua harus relate ke karakteristik lingkungannya. Jadi memanfaatkan atau mencegah matahari masuk gitu ya. Jadi ada dua sisi kan untuk pendinginan dan lain, memanfaatkan air hujan atau kalau hujan juga harusnya jangan sampai banjir, jangan membebani kota. Kalau angin di Jakarta nggak terlalu kuat, mungkin di daerah-daerah timur Indonesia cukup kuat. Bagaimana pertukaran udara, apalagi sekarang dalam masa pandemi ini sangat penting sebenarnya. Ini salah satu contohnya di Guangzhou ya, Pearl River Tower dia memanfaatkan energi angin untuk jadi energi. Ini salah satu riset bagaimana memanfaatkan air hujan yang jatuh ke fasad bangunan, dikumpulkan kemudian jadi air baku. Ya, ini yang kadang-kadang kalau kita desain bangunan tinggi, kadang-kadang nggak diperhatikan bahwa sebenarnya volume air yang jatuh ke fasad bangunan cukup tinggi gitu ya, yang bisa dimanfaatkan. Kedua, kalau kita desain kanopi atau balkon itu bisa jadi masalah kalau desainnya nggak benar, bisa bocor di mana-mana. Kemudian aspek budaya gitu ya, kadang-kadang kita harus lihat budaya tidak hanya dalam bentuk bangunannya. Kalau ini kan Taipei 101, kemudian Jinmao di Shanghai gitu ya, dia menggunakan karakteristik budaya setempat gini. Kalau ini lebih di Caesar Pelli di Petronas Tower dia pakai bentuk-bentuk geometri yang representasi budaya Muslim gitu. Kemudian seharusnya dia bukan bangunan yang tidak hanya kotak dinaikkan ke atas. Memang ada ya sekarang beberapa bangunan karena efisiensi gitu very slim, lean gitu ya, tinggi ke atas dengan perbandingan tinggi dan tampak bangunannya. Jadi skala juga penting gitu. Di mana di skala pejalan kaki kota, orang naik mobil sampai ke tinggi bangunan. Kemudian ternyata ya di Burj Khalifa nih kalau nonton Mission Impossible kita bisa sampai lihat orang Tom Cruise gelantungan di luar. Ternyata beda suhunya bisa sampai 6 sampai 8 derajat Celcius di atas. Kemudian yang kelima, bagaimana sebenarnya setiap elemen bangunan, elemen bangunan tuh ada fungsi dan bagaimana materialnya. Ini Sony Building di Tokyo, desain oleh Nikken Seike. Jadi dia mereka kan dua musim ekstrim ya, dingin sama panas. Elemen fasadnya bisa membantu mendinginkan bangunan, bisa mengumpulkan air hujan gitu misalnya.
Nah, Kemudian Pak Tio, ya, ini udah 5 ya, Pak, ya? Udah 5 prinsip nih yang dipaparkan sama Pak Tio. Ada fisik, ada lingkungan, budaya, variasi dalam ketinggian, dan juga penggunaan material yang inovatif. Boleh nggak, Pak, nih kita angkat dulu pertanyaan dari kolom Q&A, kayaknya udah banyak yang tanya. Boleh, Pak? Saya izin silakan dulu. silakan. Oke, sebentar saya buka dulu. Dari, Jane Abigail. "Selamat siang, saya Jane. Saya izin bertanya, Pak Tio, di setiap adanya bangunan gedung-gedung bertingkat atau gedung pencakar langit, apakah ada kaitannya dengan efek rumah kaca? Lalu bagaimana alternatif penghijauan yang dilakukan oleh para arsitek atau perancang gedung untuk mengurangi dampak pemanasan global?" Silahkan, Pak. Efek rumah kaca ada, justru bahkan di, yang tadi contohnya di London ya, lagi pada masa itu ada, eee, sedang ada beberapa bangunan yang, eee, di apa, eee, di Inggris gitu yang lagi dibangun, yang saya lupa ya bangunan yang mana ya, yang dia memantulkan, eee kacanya memantulkan cahaya sampai dia memantulkan sinar matahari, karena bentuknya cembung dia, melelehkan, mobil yang parkir di bawahnya. Jadi itu Wow! sampai sampai segitunya, belum lagi efek pantul ini ya, sinar matahari kalau sudutnya pas. Memang, eee, itu yang dikhawatirkan. Kalau di beberapa tempat, di beberapa negara lain gitu, kita minta untuk, ngasih lihat shadow diagram. Artinya bangunan tersebut, apalagi di negara subtropis ya, tidak boleh, menghalangi sinar matahari ke tetangganya. Nah kalau, eee, caranya adalah sebenarnya, di Indonesia ada di Jakarta ya, ada pergub yang membatasi, reflectivity dari, jadi nggak bisa kayak cermin gitu ya bangunan. Jadi, efek rumah, efek pantulannya yang, berkurang. Kalau, efek gas rumah kaca secara keseluruhan ya itu, yang sudah ada ininya juga, aturannya juga bahwa kalau efek rumah kaca kan kaitannya dengan, emisi CO2. Kalau pantulan kaca, belum tentu, jadi efek rumah kaca. Efek Jadi rumah kaca gitu ya? heeh, kalau efek rumah kaca yang kita, sebut bagaimana sebenarnya, me mengurangi dampak, emisi CO2 ke, lingkungan. Artinya dari Lingkungan. heeh, dari penggunaan energinya, dari, bagaimana cara pendinginannya. Nah, begitu kita bicara, bangunan super tinggi, nggak bisa dihindari lagi bahwa itu pasti akan membebani lingkungan. Lingkungan dalam arti penggunaan energi, kemudian penggunaan air gitu. Jangan sampai efek dampaknya negatif. Jadi arsitek ini punya tanggung jawab besar ya, Pak, ya? Baik Betul, betul terhadap betul. lingkungan, terhadap bumi, gitu. Ya, Tadi mungkin, Pak Tio, jelaskan bahwa efek rumah kaca itu bukan pantulan cahaya ya, Pak, ya? Itu adalah, eee, efek terhadap, CO2 ya, penghasilan CO2 dari bangunannya, betul, ya, Pak? ya, ya, betul. Oke. Pak, ini ada satu lagi pertanyaan. Selamat siang, Pak Tio. Saya Irwan, Permono. Saya mau tanya, dalam perancangan tall building di Jakarta, apakah memungkinkan di level basement bisa, connect antara bangunan dengan infrastruktur seperti MRT, seperti di Singapura? Apakah ada kendala secara teknik maupun legal? Apakah di, SCBD sudah direncanakan seperti ini? Silahkan, Pak. Kendalanya sebenarnya bukan teknis, sebenarnya lebih ke, eee, regulasinya sudah ada, emang sekarang justru didorong ya. Kalau, kan dari bundaran Senayan kalau kita bicara MRT, sebenarnya, connectivity-nya tidak hanya di level basement sih, tapi juga kalau elevated gitu ya, di level atas juga harusnya bisa connect, kayak seperti di Hong Kong. Jadi kalau, pernah ke Hong Kong, di Hong Kong Station sampai ke itu, di Hong Kong Island-nya tuh, elevated itunya, connectivity-nya. Kalau di Singapura dari Orchard dari ujung ke ujung dia, terhubung. Jadi masalahnya sekarang kan banyak bangunan yang sudah, terbangun basement-nya gitu. Dan, masalahnya sebenarnya ke biaya aja sih.
Nah, kalau MRT sendiri, kebetulan kami juga ikut proyek-proyek MRT, sudah ada knockout panel-nya yang bisa nyambung. Nah, yang sekarang sudah nyambung tuh bangunan yang di UOB, terus nanti ada Wisma Sudirman juga akan langsung tap ke apa namanya, Ke ke stasiun MRT-nya ya, Pak? MRT, heeh, yang Ke sudah Wisma Sudirman ya, Pak, ya? Yang baru dirubuhkan itu? Mau dibangun yang baru? mau dibangun, heeh. Kemudian yang Ah, sudah ada, sekarang kan MRT bikin arm panjang-panjang tuh, kadang-kadang yang seperti di Bundaran HI, MRT Bundaran HI itu juga bisa di-tap in gitu. Kalau nggak salah Indonesia One yang sedang dibangun juga, entar mmm. akan jadi, segera jadi bangunan paling tinggi di Jakarta, bisa gitu. Nah, kendalanya itu sih, non teknisnya. Kalau, dampak terhadap lingkungannya pasti ada gitu. Tapi, bagaimana memindahkan, orang, supaya nyaman, terlindung dari, gangguan cuaca, ya itu akan sangat bermanfaat. Oh, Koneksi oh. langsung ke bangunan gedung gitu ya, jadi, justru membantu, mengurangi dampak negatif, lalu lintasnya dan lain-lain. Mungkin kalau yang, bangunan yang connect langsung di atas tanah, itu Blok M kalau nggak salah ya, Pak, ya, yang pertama Iya iya, dari yang stasiun Blok M masuk ke Blok Lem Plaza? Plaza, iya, heeh Iya, heeh. kayaknya ekonominya langsung naik tuh, Pak, pas langsung di-connect Iya. ke itu. Iya, tadinya dia ini mati kan, mall lama, kemudian, parkirnya juga susah. Sekarang orang juga nggak pakai nggak usah, parkir, bisa connect, bahkan seneng drop off di situ, sekalian belanja, sekalian sekalian ini gitu. Kalau SCBD, memang direncanakan connectivity-nya, tapi karena berhubung semua sudah, terbangun dan ini, biasanya masalahnya yang paling berat bukan, teknis, tapi, tadi saya udah sebut biaya, kemudian juga, Regulasi? eee, bukan, regulasi udah ada, justru kita Oke, dorong, ada insentif gitu ya, justru, mhm. pemilik bangunannya kadang-kadang, "Wah, saya, marketnya bukan orang yang naik MRT," gitu. Tapi kalau di SCBD sendiri, sebenarnya sudah ada terowongan-terowongan yang, menghubungkan ya, ke beberapa, lahan gitu, yang kalau masuk Pacific Place dari seberangnya BEJ itu juga udah ada connectivity di situ gitu. Nah, Oke. yang diperjuangkan sekarang kan sebenarnya yang tanah milik publik yang di pedestriannya diperlebar dan lain-lain, itu untuk itu sebenarnya, bukan untuk jalan motor atau untuk, Ya diperlebar buat jalan orang dipakai motor gitu ya, Pak, ya? iya, jangan Atau sampai maksudnya. itu, apa, pedagang tahu atau pedagang apa biasanya suka Mereka harus disediakan ruang sebenarnya, kalau kalau itu setuju. kalau itu karena, saling membutuhkan sebenarnya. Betul, kan kalau haus kan ya bisa langsung beli, Pak. Ya ya, tapi ya harus tertib, harus bersih gitu. Di Singapura Setuju. juga ada es potong kan kalau di Orchard gitu. Oke. Oke, Pak, terima kasih jawabannya ya, Pak. Ini, dilanjutkan nih ada satu pertanyaan. Tadi sempat di poin nomor 5 Bapak bilang bahwa penggunaan material yang inovatif juga menjadi salah satu, bagian yang penting gitu ya, Pak, ya. Kami mau coba untuk share, tadi di awal juga Pak Tio bilang bahwa, sekarang sudah didorong untuk material-material yang, ringan gitu ya, Pak, ya. Iya iya. Sebenarnya mungkin saya mau tanya dulu concern-nya apa, Pak, nih, untuk didorong supaya materialnya lebih ringan gitu? Ininya aja sih, karena, biaya struktur tuh begitu bangunan lebih tinggi dari 30 lantai, yang lebih mendominasi tuh sistem struktur. Orang bisa bikin Mmm, apa aja. Kalau di Jakarta, terutama di daerah gempa, di Ring of Fire dari Sumatera sampai ini, makanya Kalimantan sebenarnya kan aman dari gempa, tapi dia punya sensitivitas lingkungan yang lain ya kalau kita ngomong, di Indonesia. Eee, di Indonesia satu yang iklim iklim, tropis, empat empat musim gitu ya. Kita harus, orang kalau berjalan panas dan lain-lain. Kalau kita bicara gempa, di Indonesia itu, sangat-sangat rawan gempa. Makanya kita agak sulit gitu ya, bandingkan dengan Singapura aja. Singapura, nggak rawan gempa sama sekali. Di kita mau bikin cantilever besar-besar, kita lebih mirip ke Tokyo atau San Francisco sebenarnya, di Jakarta itu. Eee, Makanya dengan bangunan yang lebih ringan, maka banyaknya hal yang bisa dihemat, yang kita sebut embodied energy. Tadi nyambung ke pertanyaan yang efek gas rumah kaca gitu. Dengan material yang lebih ringan, embodied energinya juga lebih kecil gitu ya. Perkuatan struktur, dampak ke bawahnya, tadi kalau kita, slide yang pertama tentang sistem, itu ya karena bangunan itu commanded by, tetap
terikat sama hukum alam gitu. Yang semuanya tadi yang dibicarakan sustainability itu terkait dengan hukum alam, gravitasi salah satunya. Jadi apapun gitu akan tarik ke bawah gitu ya. Nah, bangunan gedung yang ringan tuh tentu secara itu sudah dihitung dia lebih hemat artinya efek emisi CO2-nya dari embodied energy-nya lebih kecil, itu dari satu aspek itu selain dari desain utilitas yang lain-lainnya. Dan efisiensi biaya juga penting di situ gitu ya untuk bangunan yang lebih Oke. ringan. Iya. Pak, ini kami mau coba share dulu, salah satu yang kami tawarkan dari USG Boral adalah drywall system. Tentu saja pasti sistemnya lebih ringan, apalagi untuk bangunan-bangunan yang memang tinggi gitu ya, Pak, ya. Boleh nggak, Pak, kita share dulu nih ada, video untuk Ayana. Jadi Ayana ini hotel yang memang semuanya sudah pakai, drywall. Tadi Bapak juga bilang bahwa rawan gempa dan lain-lain. Nah, drywall ini juga lebih, tahan lah, lebih ramah terhadap gempa gitu. Boleh ya, Pak, ya? Saya share dulu sebentar? Ya, Oke, terima silakan. kasih. Nama saya Dwinanto Samekto, saya sebagai Project Development Manager dari PT Karangmas Sejahtera, di mana saya bertanggung jawab untuk proyek-proyek yang ada di Jakarta, di Bogor, di Kerawang, dan juga ada beberapa proyek besar yang ada di Bali dan di Labuan Bajo. Wah, sudah berapa lama ya? Udah 26 tahun nih saya berkecimpung untuk proyek ya. Saya bergabung dengan Plaza Group itu dari tahun 1993. Jadi ya sampai sekarang sekitar 26 tahun nih. Ya, kalau dari tipe proyeknya itu lebih banyak kita hospitality building ya. Jadi kebanyakan kita bikin hotel dan apartemen gitu. Jadi sekarang untuk core bisnisnya kita adalah di hospitality building. Jadi untuk office buildingnya sudah lebih kecil gitu. Jadi waktu kita pakai fiber rock yang di koridor. Jadi kita pakai sound stop, kemudian kita pakai WR untuk di area kamar mandi. Kalau di dinding kamar kita pakai sound stop, terus kemudian di dinding koridor dalam kita pakai fiber rock. Jadi Durock itu kita pakai untuk di proyek berikutnya yang di Ayana Komodo. Jadi dengan adanya material dari Jaya Board ini kita sangat terbantu untuk kecepatan dari proyek tersebut. Sehingga kita di next projectnya kita menggunakan lagi gitu. Jadi gini, kita waktu itu tentu nggak hanya Jaya Board ya, kita ada produk-produk merek lain. Tapi yang hanya bisa memberikan fasilitas daya dukung secara teknik itu ternyata kita hanya dapat dari Jaya Board. Jadi di Jaya Board kita di BSC itu kita dengan Pak Irfan, kita di sana ada pelatihan, kemudian dari supervisor kita juga mereka memberikan latihan, kemudian mereka juga mendukung dengan konsepnya ya. Jadi kita maunya seperti ini, mereka kasih konsep, oke ini ruangan ini pakai ini, pakai ini, pakai ini, dan kita kutak-atik finalnya masih jauh lebih bagus dan lebih puas daripada kita pakai bahan yang konvensional gitu. Kondisi lahan waktu project kita tidak kotor ya, karena nggak ada plester, semen gitu kan, jadi lebih lebih bersih. Terus kemudian ada juga kecepatan daripada pengguna itu, walaupun waktu awal pertama dari tim kita sendiri kita masih belajar gitu, jadi masih dengan drywall itu seperti apa, terus terang ada beberapa hal yang kendala-kendala juga karena dari tim kita sendiri masih belajar, dan itu kita bisa kembangkan di proyek kita yang kedua di Ayana Komodo itu. Saya rasa saya tetap bekerja sama dengan Jaya Board, terutama dengan Pak Irfan dan timnya, dan kemudian kita berharap ada produk-produk baru yang lebih lebih menunjang untuk kebutuhan dari proyek tersebut gitu. Jaya Board, kini dan seterusnya. Oke, itu udah Jaya Board kini dan seterusnya gitu, Pak, katanya.
Ya, untuk para, rekan-rekan silakan drop pertanyaan Q&A sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya ya. Di akhir acara kita akan, naikkan beberapa pertanyaan. Ini ada info juga dari Pak Tio, akan kasih satu buku dari, PDW, betul ya, Pak, ya? Ya, betul. Nanti Thank you. supaya semangat. Wah, karena Oh. bagian presentasi ini juga dari hasil riset kita, tulisan-tulisan juga. Jadi bukan buku yang isinya gambar tok gitu, portfolio atau gimana. Oh, oke. Jadi bukan gambar-gambar aja, tapi sebenarnya, ada cerita di balik desain-desain tersebut gitu, Pak? Ya, sebagian dari desain-desain itu. Oke. Mungkin kita lanjutkan, Pak, dari tadi ada 5 desain prinsip, sekarang ada 5 lagi ternyata ya. 5 Silakan, Pak. lagi dan masih ada banyak. Oke, Ya, silakan. prinsip yang keenam, ini yang diajarkan oleh, prinsipal kami, guru saya juga, bagaimana sebenarnya bangunan tersebut ketemu tanah. Kalau kita lihat ke atas di Jakarta skyline-nya itu, sebenarnya, semua mirip gitu ya, ketemu tanah maupun, daerah itu, communal space. Jadi ada ruang-ruang komunal di dalam, gedung juga gitu. Jadi karena tingginya gitu, bayangkan aja kalau tinggi terus harus istirahat. Jam istirahat semua orang turun ke bawah, pasti beban ininya kan tinggi kan, beban liftnya dan lain-lain. Selain itu di bawah juga ruang yang cukup publik. Ini salah satu contohnya desainnya Forster and Partners, udah lama nih, udah 23 tahun yang lalu di Frankfurt. Dia memberikan ruang-ruang. Kalau kita ruang-ruang di antara di gedung. Kalau kita lihat yang kami kerjakan juga di Telkom Landmark Tower di mana di Gatot Subroto, ada kantornya Telkomsel, ada ruang-ruang vertikal juga. Jadi penting juga. Ini contohnya di Shanghai Tower yang didesain oleh Gensler di Pudong, di tiap kalau nggak salah 10 lantai ada ada daerah publik gitu ya. Yang kemudian bagaimana tekstur fasad ini yang tadi juga menyangkut ke efek mikro pantulan cahaya. Ini di Saudi kalau kita desain ini SOM ya, dia justru fasadnya kebukanya ke dalam. Karena apa? Karena di sana mataharinya kan terik sekali. Justru yang bagian luar dia tetap kasih lubang untuk cahaya masuk, tapi di sisi luar justru solid gitu yang menghadap ke matahari. Kami ada beberapa ada beberapa desain juga di Timur Tengah di Oman, itu mereka punya aturan khusus bahwa fasad nggak boleh kaca nggak boleh lebih dari 30% dari fasad bangunan. Ya ini di Dubai desain fasadnya ini double skin. Kemudian yang kedelapan, bagaimana mengintroduce penghijauan gitu ya di dalam bangunan vegetasi. Ya ini sebenarnya bagian dari green building, ini bukan green buildingnya sendiri gitu ya, tapi sangat membantu mengurangi efek negatif terhadap lingkungan. Ini sudah dikeluarkan oleh, jadi kami ikut CTBUH karena mereka riset base gitu, dan kami bisa ketemu orang dari berbagai disiplin dan belajar banyak. Kalau ini green walls dari landscape, bagaimana kita belajar dari apa yang baik juga dari kesalahan-kesalahan gitu ya. Jadi nggak sembarang kalau misalnya di Indonesia hati-hati dengan serangga, biodiversity kita sangat tinggi gitu ya. Ada di salah satu bangunan di Cina ya, di Tiongkok, yang di bagian tropisnya mereka pas bikin tanaman banyak malah jadi sarang nyamuk gitu misalnya gitu ya. Jadi hati-hati juga. Tapi ini contoh-contoh ini introduce bahwa taman, kebun itu bisa juga secara vertikal gitu, dan sudah diberi insentif sekarang di Jakarta untuk mengurangi KDH bisa diperuntukkan dengan elemen vertikal dan horizontal di bangunan dalam presentase dan di zona tertentu, artinya zona yang padat dan dalam peruntukan tertentu. Tadi di Milan. Kemudian konektivitas tadi pertanyaan yang di basement ini di atas gitu. Ini udah jadi utopia di film Metropolis gitu tahun 27, orang udah berpikir bahwa kita akan hidup secara vertikal gitu ya. Kemudian jadi sudah merupakan sorry nih layar saya agak impian agak lama gitu ya sebenarnya.
Maaf sebentar. Ada kesalahan teknis. Ayo. Halo? Coba di-share lagi di-share dulu ya Pak screen-nya. Coba sebentar. Baik. Saya ini dulu. Kenapa tahu-tahu berhenti? Lelah mungkin Pak. Kebanyakan ngomong saya. Sebentar. Screen 2. Oke. Rekan-rekan ini sudah banyak pertanyaannya, mohon ditunggu sampai di sesi tanya jawab, nanti akan kita tanyakan ke Pak Tio. Gitu. Udah keluar ya? Udah ini ya? Sudah Pak, Ya. silahkan. Ya ini impian-impian gitu ya, sampai fifth element juga ada apa namanya? Bagaimana kalau bangunan, dan akhirnya banyak arsitek. Nah, sekali lagi kalau di Indonesia bisa, tapi agak sulit karena faktor gempa itu, gitu. Kalau kita mau menghubungkan bangunan-bangunan dengan jembatan-jembatan seperti contoh-contoh ini, gitu ya, begitu daerah gempa dan ada jarak minimum kalau aturannya, ini yang di Beijing oleh Stephen Hall, kemudian Marina Bay Sands, ini kalau diikuti juga sangat menarik. Itu sebenarnya sambungan-sambungannya itu kolam renang sebesar itu mereka memulai di atas lantai 50 berapa lupa saya, oleh Moses Safdie gitu. Kemudian di Duxton Pinnacle. Jadi pelajarannya sebenarnya kita harus sensitif gitu ya terhadap apa namanya, isu-isu menghubungkannya di lantai berapa dan jarak berapa dan bagaimana strukturnya. Seperti ini misalnya Interlace di Singapura menang beberapa award. Pertanyaannya adalah bagaimana apa namanya, unit-unit apartemen yang di bawah-bawah sini gitu loh, di bawah. Itu yang mungkin kita harus lebih kritis gitu. Yang ke-10, bagaimana membawa aspek tadi yang tidak hanya single use, tapi juga misalnya sky lobby gitu ya, bawa ke atas. Kalau kemudian ada gedung, ini gedung tertinggi di Jepang, di Osaka, bahkan ada art museum, taman, observatory, sekolah, rumah sakit secara vertikal gitu. Apa namanya, institusi pendidikan. Jadi bagaimana sebenarnya respon kita terhadap apa namanya, isu ini gitu. Kalau di Indonesia secara umum terus terang agak terlambat dengan adopsi teknologi dalam regulasinya, karena apa, ada isu macam-macam lah. Jadi kalau berpraktek sebagai arsitek ya kita sebenarnya tinggal tunggu dari klien. Tapi kalau kita melihat secara luas ada aspek politis, finansial, peraturan gitu ya. Skenarionya kalau satu kota ada kota 1 juta orang, Jakarta kan 10 juta gitu ya dalam satu kawasan. Kalau dulu kita bangun lihat infrastruktur hanya horizontal gitu ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan sprawling itu udah bukan pilihan lagi gitu, karena kita bahkan Jakarta aja kalau buang sampah ke Bekasi kan, ke Bantar Gebang, dan 2 tahun lagi Bantar Gebang udah jenuh, udah nggak bisa nampung sampahnya orang Jakarta kecuali ada treatment. Jadi ini yang horizontal growth tidak akan sustainable. Makanya orang berlomba-lomba membangun ke atas tadi. Tapi apakah semua mencoba berteriak jadi icon gitu ya? Sekarang sedang terjadi juga. Akhirnya nggak ada yang menonjol juga gitu. Akhirnya juga membebani ground floor. Bagaimana kalau aspek yang ada di dalam apa namanya, di ground floor kita ikut naikkan. Salah satunya tadi ruang terbuka, ruang komunal, aspek komersial diangkat ke atas, kemudian mulai disambungkan. Akhirnya utopianya jadi bisa nggak sih, sebenarnya tantangan yang saya sampai sekarang juga masih belum bisa terjawab, apa itu sustainable tall building atau high rise gitu. Karena dampak lingkungannya sangat besar, tapi apakah kita bisa balancing dengan kalau ekonomi pasti gitu ya, makin tinggi ROI-nya bisa makin gede, terus kemudian kalau super tinggi lagi dia lebih mahal lagi, karena jadi ada kurvanya gitu. Itu tantangan sekarang gitu, bagaimana sebenarnya vertical urbanism ini terjadi. Kalau ini secara diagramatis, tapi juga
harus ada infrastruktur air bersih, air kotor, energi, tadi transportasi dan lain-lain. Nah, masuk ke praktek gitu ya, ini udah mulai ke case study. Kalau kita lihat ini satu proyek di Kuningan, Grand Rubina. Mungkin kalau sudah pernah lihat presentasi saya, banyak sekali sering sekali saya angkat gitu ya untuk proyek ini, karena dia tidak hanya berpikir bangunan tinggi untuk kantor, tapi sebenarnya ini satu kawasan 3 hektar tahap pertama yang kita bangun, yang salah satu ini dari sketsa-sketsanya bagaimana sebenarnya menghubungkan kawasan gitu ya, dari sisi Rasuna Said sampai ke epicentrum yang banyak residensialnya, ini side plan-nya, bagaimana sebenarnya membuka ruang terbuka di lantai dasar, kemudian memanfaatkan orang, justru memaksa orang masuk ke site, tidak dipagerin gitu, pagernya pagar landscaping, pagar horizontal, tapi orang tetap nyaman. Jadi orang bebas masuk ke lahan, nggak ada security, nggak ada satpam. Sampai sekarang juga kondisinya seperti itu. Batas pemilikan lahan di daerah ini yang vertikal, secara vertikal mungkin hanya 80 cm, nggak sampai 60 cm. Nah, di bawah ini sebenarnya udah parkir gitu ya, masih bisa ditumbuhin pohon. Tapi orang kalau lompat ke sini juga dia akan ketahuan, di sini pasti ada CCTV gitu. Kemudian dari sisi fasad bangunan juga, ini kebetulan sirip-siripnya tidak bisa bergerak, jadi statis karena berbagai pertimbangan termasuk biaya gitu, pemeliharaan dan lain-lain. Tapi karena ini bangunan 20 lantai, dia tidak memerlukan BMU atau gondola. Jadi orang masih bisa dari atap turun 10 lantai, dari bawah ada pintu khusus naik 10 lantai untuk merawat bangunannya. Juga dengan adanya overstack ini memanfaatkan aturan sebenarnya ya, bahwa kalau ada overstack kurang dari 1,2 meter, dia masih tidak dihitung KLB. Makanya kemarin kami salah satunya kami buat ini, sirip-sirip horizontal juga mengurangi panas yang masuk, sirip-sirip vertikal juga membantu. Kemudian kalau kita lewat situ jalan atau naik mobil akan kelihatan permainan warnanya. Itu sebenarnya monokrom gitu, warnanya satu, tapi karena efek bayangan, jadi kita memanfaatkan alam untuk membuat bangunan tersebut dinamis gitu ya. Ini dari sudut jalan jalan epicentrum rayanya, dengan terbantu juga dengan lighting gitu. Nah, ini contohnya begitu dia kan memanfaatkan kontur juga, jadi dari arah Rasuna Said ke dalam ke epicentrum itu kan dia menurun sebenarnya. Dengan landscaping sebenarnya kita bisa kalau kita lihat landscaping ini dari desain landscape-nya dia terbantu untuk untuk pagar juga. Jadi nggak harus bikin pagar tinggi terus hijaunya nggak bisa. Ini dia tetap tamannya nggak bisa diinjak atau gimana. Ini juga tetap dia nggak bisa nginjak. Kita sediakan jalan gitu. Ini dikritik teman saya, wah kalau jalannya seperti ini nggak bisa untuk kereta bayi, jadi harus muter gitu karena dia tinggal di sini, dia pakai stroller. Ya itu salah satu kritikan gitu ya. Nah, di balik ini sebenarnya udah parkiran gitu. Jadi yang diutamakan kalau bangunan desain-desain konvensional pasti drop off-nya maunya ke jalan yang paling gede. Kalau kami drop off-nya kami sembunyikan malah gitu di belakang, kemudian langsung masuk, dia udah semi basement, jadi lobbynya agak semi basement, lagi-lagi memanfaatkan kontur gitu ya. Kemudian yang daerah ground floor-nya bisa dipakai untuk outdoor dining, bisa untuk ini drop off yang paling sebelah kiri atas, di sebelah kiri bawah itu ininya daerah yang lantai ground-nya. Kemudian ini tadi yang dari sisi sebelahnya gitu. Nah, kalau ada orang mau nerobos dalam tanda kutip pagar horizontal ini ya juga akan langsung kelihatan gitu, nginjek-injek. Tanpa dikasih pengumuman dilarang menginjak rumput, orang juga nggak akan bisa gitu ngerinjak, bakal kesandung-sandung. Kemudian ini lobbynya, jadi drop off disembunyikan tapi tetap kita buat decent lah ya. Baik. Kemudian langsung masuk lobby yang
ini yang spacious gitu, uh, memakai pakai marmer, kemudian ini tangga ini hubungannya langsung ke daerah komersial retail. Jadi tetap ada privacy. Kemudian yang kedua Alamanda Tower, ini dibangun 10 tahun yang lalu, didesain 10 tahun yang lalu, selesai dibangun 2014 dan sudah mengantisipasi juga. Jadi sekarang kan ada pelebaran jalan di arah sini ya, ada ini di Jalan TB Simatupang. Tapi kalau dilihat ya begitu masuk bangunan, lobinya kita buat ini kerjasama dengan dulu arsitek dari Amerika, keturunan Jepang ya, Daryl namanya, dulu kerja di Art Deco. Lobi terbuka, lobi sebisa mungkin dia mengurangi penggunaan AC, terus kemudian juga ekstensif penghijauan gitu, walaupun di bawahnya parkiran tapi tetap kita ngelihat hijau. Somehow dia, kalau ini dia pakai finishingnya pakai ACP yang memang berubah warna dari hijau ke coklat gitu. Kemudian kolomnya dibuat miring karena menyesuaikan dengan parkir di bawahnya gitu ya, modul parkir. Nanti saya jelaskan. Ini lobinya secukupnya yang tertutup AC, kemudian menggunakan ya elemen material batu alam di dindingnya. Kemudian kalau ini kami sebenarnya konsep arsitek sampai skematik gitu, bekerja sama dengan salah satu perusahaan untuk departemen agama ini. Kami hanya bertanggung jawab ke arsitekturnya dengan kerjasama dengan patron. Tadinya kami ingin ini ekstra skeletal ya, fasadnya, tapi karena biaya dan waktu itu akhirnya dipilih jadi ini hanya elemen fasad. Kalau ekstra skeletal di core dan di selubung bangunannya dia nggak perlu ada kolom, nggak akan ada kolom lagi, dia merupakan struktur, tapi ini bukan struktur sayangnya. Nah, salah satu hal yang kami perhatikan sebenarnya dia langsung berhadapan dengan jalan. Sayangnya sekarang sudah tertutup karena akan ada MRT di sini, stasiun MRT, akses ke stasiun MRT. Nah, ini daerah-daerah di Jalan Tamrin sekitar sini sudut, ini bangunan sudut, jadi sudutnya pun sebenarnya dibuka untuk ruang publik yang langsung terhubung dengan masjidnya gitu. Ini secara secara bangunan dia kotak tapi sculptural ya kalau ke atas. Kemudian Pacific Century Place, ini juga sama, ini kontraktornya dari Jepang, ownernya perusahaan Hong Kong. Kita lihat bahwa prinsipnya sama, dia nggak ada pagar yang tinggi, dia terbuka langsung, bahkan landscape-nya ini dikasih elemen furniture ya, public furniture yang orang bisa duduk, ada kolam di lantai dasar untuk Citibank, kemudian podium untuk ME, utilitas, dan parkir. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan di sini sebelum masuk ke ke dalam ya, bangunan 40 lantai, terus kemudian fasadnya juga memanfaatkan elemen horizontal untuk mengurangi panas yang masuk ke dalam bangunan. Drop off-nya kami taruh di belakang, bukan yang menghadap ke ini. Dia berseberangan dengan Equity Tower kalau tahu ke Jakarta, dan memanfaatkan elemen-elemen horizontal ini atas. Nah, ini sebenarnya yang dalam tanda kutip baru gitu. Sebenarnya bukan baru juga, karena ada beberapa kayak Wisma Metropolitan udah cukup lama dia punya klub di atas gitu ya untuk olahraga dan lain-lain. Kalau ini benar-benar dia gym dan kolam renang dan ini apalagi dalam menghadapi pandemi. Jadi ini dibangun selesai dibangun 2018 kalau nggak salah untuk Citibank, FWD, sekarang Google juga berkantor di situ, terus ada Shopee. Karena memang untuk tenan gitu ya, toiletnya juga udah touchless dari kami rancang gitu. Nggak sengaja sebenarnya, tapi karena memang konsep baru sebelum ada pandemi pun sebenarnya udah untuk toilet terutamanya udah tidak ada
tidak menghindari sentuhan gitu ya, untuk lebih sehat. Ini drop off-nya, kanopinya, kemudian ya itu tadi yang pagar yang hijau. Kemudian untuk residensial ada satu desain di Kemang yang kami kerjakan, sayangnya terhenti karena pandemi ini ya. Jadi sebenarnya bagaimana mengkombinasi kalau kita co-living yang kalau di Amerika sudah agak lama, udah 20 tahunan konsepnya untuk merenovasi bangunan lama sebenarnya. Ini daerah bekas hotel, luas tanahnya kira-kira 2 hektar. Dia mengakomodasi, ya didesain sebelum pandemi juga, mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang sekarang dilakukan tidak di kantor yang formal, tapi di kantor yang di fasilitas yang co-working space. Nah ini co-living ini selain dia kerja, dia juga bisa tinggal di situ gitu ya, dengan memanfaatkan itu. Kalau ini tanahnya cukup cukup datar sebenarnya, tapi kita melakukan berbagai inovasi di dalam bangunannya untuk bagaimana supaya orang tetap bisa bekerja, berkolaborasi gitu yang individual menggunakan co-working space. Bagaimana juga kalau perlu privacy ya kita pakai pot tempat yang tertutup gitu, ini masih image reference dengan sketsa gitu bagaimana nanti diterapkannya di dalam bangunan, bagaimana keterhubungan pedestriannya, kemudian podium yang terintegrasi dengan ini di Kemang terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana connectivity, keterhubungan tadi ruang-ruang terbuka, ruang hijaunya, kemudian ruang-ruang yang terbuka di teras-teras gitu. Dengan adanya pandemi ini makin banyak lagi gitu ruang terbuka yang non AC. Maka sekarang kalau ke restoran atau pergi keluar, saya udah berani pergi keluar, saya carinya lebih banyak yang nggak ber-AC malah gitu. Terus bagaimana fasad bangunannya yang melindungi dari beban panas. Ini diagram-diagram yang dari salah satu contoh dari buku kami, bagaimana kami mengerjakan. Kalau sekarang kebanyakan untuk efisiensi gitu ya, tidak selain tadi efisiensi struktur, juga bagaimana sebenarnya di Jakarta terutama ya, karena orang masih pakai mobil. Nah begitu nggak pakai mobil mungkin berubah ininya. Modul ini juga penting nih tadi yang dari video Mid Plaza Ayana tadi, modul. Jadi bagaimana mengurangi sampah sebenarnya. Jadi kami selalu menghitung berdasarkan modul. Kalau di atasnya kantor bagaimana, kalau di atasnya bagian atasnya bangunan itu kantor, atau bagian atas bangunannya apartemen atau hotel. Pasti kita bergerak di modul, mengurangi sampah bangunan, sampah konstruksi, kemudian juga sebisa mungkin prefabrikasi gitu ya. Bangunan yang ada di Cina yang dibangun hanya dalam waktu 3 minggu atau berapa hari itu kan dia juga sebenarnya pakai material prefab. Persiapannya tentunya lebih panjang gitu, tapi bangunnya akhirnya karena dia pakai material prefabrikasi dia bisa cepat. Jadi ini contoh aja gitu, nggak selalu modul parkir mengikat, tapi untuk efisiensi parkir bagaimana sebenarnya kita mendesain dengan nggak hanya parkir tapi juga material bangunan gitu. Kaca modulnya tidak sama sama misalnya material ceiling gitu, gypsum dan itu yang harus kita atau material interior lainnya. Kemudian ada alternatif fasad. Ini kebetulan ada 3 tower. Bagaimana sebenarnya menaikkan fungsi-fungsi tadi. Jadi bagaimana bermain dengan ground level yang bisa dibuat multifungsi. Kalau di pasar-pasar di ITC gitu kan semua namanya ada LG, ada lower ground, upper ground. Itu sebenarnya prinsip bagaimana dia bisa menjual semua lantai dasar bisa ditumpuk gitu. Kalau di konsep-konsep ini dipakai untuk menyebarkan aktivitas di lantai dasar yang begitu banyak gitu ya. Sampai dari services kita bisa tampung. Jadi ini berada di daerah Taman Kemang, bagaimana nge-blend gitu ya, memasukkan ke fungsi daerah sekitar. Ini jalan saya lupa jalan Kemang tapi ini jalan utamanya, kemudian ini akan ada rencana jalan ke sana gitu. Di depan tidak ada drop off semua di samping. Jadi ini nanti ada semacam apartemen, ada
service apartment, jadi kayak semacam hotel gitu. Lobby drop off di samping, kemudian yang menghadap ke jalan ya itu ruang publik gitu ya, sampai ke belakang, di belakang ada sungai. Sorry, terlalu cepat. Ini akhirnya di lantai bawah gitu ada outdoor areanya antara dua gedung, ada keterhubungan bridge yang masih ini enggak, dia bukannya bebas kolom tapi masih ditunjang kolom, tapi dia memberikan konektivitas tanpa harus bikin podium yang besar, dan kebetulan parkirnya kita usulkan parkir otomatis gitu ya, automatic parking, kanopi sebelum dia naik ke atas jadi residential building gitu. Kira-kira seperti ini image-nya. Proyeknya sedang jalan tapi sekarang masih terhenti. Jadi ya itu tadi isu tall building. Kalau di sini yang tadi kalau saya sampaikan bahwa keterhubungannya di beberapa tempat ada di lantai yang paling atas. Kalau di kami dia masih ngikut modulnya, kita buka jadi menerima welcoming gitu ya ke bawah, ke daerah publik. Kemudian di belakang sebenarnya juga ada sungai yang kita buka ke arah sungai. Mungkin karena side plan-nya saya nggak tunjukkan, tapi di belakang ini sebenarnya orang bisa tembus dan ada di tepi sungai. Gitu Bu Retno, presentasinya. Mungkin kita bisa lanjutkan ke diskusi. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Pak Tio penjelasannya. Kita boleh masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya? Ya, silakan. Oke. Ini supaya adil, saya mau forward pertanyaan ke Pak Tio nih. Pak Tio yang pilih deh pertanyaannya, gimana? Nanti iri Pak kalau saya yang pilih ini. Saya belum baca soalnya. Ini saya kirim ininya ya Pak ya, pertanyaannya ya. Iya. Kirim lewat mana? WA Pak. Saya WA WA. tadi. Iya. Langsung dibaca silahkan. Sebentar. Saya nggak buka. Bentar, WA-nya saya buka dulu. Oke. Ini ada pertanyaan banyak ya di kolom chat. Untuk permintaan sertifikat ya. Nanti di akhir acara kita akan infokan bagaimana cara untuk meminta sertifikat webinar hari ini. Jadi tunggu sampai di akhir acara, nanti kita infokan. Saya baca dulu. Boleh, Satu Pak. dari Pak Nugroho Heru dari Blue Ants. Yang ingin saya tanya adalah apakah ada kompensasi bagi low rise yang secara posisi dikelilingi oleh high rise building sehingga relatif kehilangan manfaat sinar matahari secara langsung untuk waktu yang lama. Ini kompensasi dari ini ya maksudnya ya? Dari Pemda atau dari... Coba saya tanya Pak Nugroho Heru lagi aktif kah? Tapi secara peraturan sih sebenarnya nggak ada kompensasi. Justru kalau di Indonesia kita cari ininya sih overshadowing-nya. Tapi ya kelemahannya bahwa kalau tanaman tetap kita perlu akses matahari ya, yang tadi saya sampaikan gitu. Shadow diagram juga penting, bahwa nggak selalu gitu bangunan-bangunan tinggi bisa nggak bisa membayangi tetangganya gitu. Jadi sebaiknya memang ya kalau udah terlanjur ada di situ ya nggak bisa dihindari gitu ya. Sekarang bagaimana sebenarnya memberikan ruang terbuka atau akses ke sinar matahari itu juga penting sebenarnya ke bangunan yang dikelilingi oleh high rise gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab. Kemudian dari Girah Saka Ramadiansyah nih, mungkin Bapak juga ya, seperti apakah penerapan syarat green building pada bangunan tinggi, dan bagaimana penerapannya di dalam maupun di luar bangunannya, dari sisi mana aja penerapannya. Mungkin ada tantangan yang lain dalam penerapannya pada bangunan tinggi, dan mungkin dampaknya jika ia memenuhi dan tidak pada bangunan, dan mungkin dampaknya jika ia memenuhi dan tidak pada bangunan dan lingkungan. Intinya pertanyaan green building ya, kalau di Jakarta sudah ada harus ngikutin Pergub
green building yang sedang direvisi. Nah, green building itu sebenarnya selain aturan dan rating, sebenarnya kalau buat saya sendiri, buat kami, itu adalah prinsip-prinsip yang harus dijalankan gitu ya. Jadi bagaimana mengurangi dampak apapun yang kita buat, mau rumah tinggal 1 lantai atau 2 lantai itu sudah jadi lingkungan binaan ya, versus lingkungan alami gitu. Bagaimana sebenarnya mengurangi dampak negatif bangunan terhadap lingkungan sebenarnya ya. Jadi intinya green building itu yang terukur kan pemanfaatan efisiensi energi dan efisiensi air gitu, itu yang paling terukur. Tapi ada hal-hal lain yang misalnya kesehatan gitu. Apalagi sekarang pandemi banyak dibicarakan tentang kesehatan dalam bangunan yang tadi saya sudah sampaikan. Betul bahwa fokusnya di manusia penggunaannya. Penerapannya kalau di green building bisa dilihat di websitenya Green Building Council, gbcindonesia.org. Itu ada 6 kriterianya, termasuk materialnya. Jadi nggak hanya energi yang kita bicarakan gitu ya. Dan kalau bicara energi sebenarnya Green Building Council Indonesia sedang bikin yang namanya net zero rating gitu. Jadi menuju net zero itu artinya bukan tidak mengkonsumsi energi sama sekali, tapi energi yang dipakai dibuat diefisiensikan, dibuat seminim mungkin, kemudian kita pakai energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi. Nah, yang banyak potensi juga sebenarnya di existing building gitu ya. Kalau ada Bapak Ibu yang punya bangunan gedung atau pengelola bangunan gedung, ini sekarang sedang didorong juga oleh green building gitu ya. Jadi dari sisi keberlanjutan. Dari Pak Ferry Ardiansyah, untuk tipikal gedung bertingkat di Indonesia lebih cenderung oleh fasad kaca yang mungkin kurang sesuai dengan iklim tropis dan efek pantulan ke lingkungan. Di satu sisi jika ingin mengadopsi konsep tropis lokal dan secondary skin, biayanya lebih tinggi dan maintenance-nya yang menjadi susah. Konsep seperti apakah yang bisa menggabungkan antara efisiensi desain gedung tinggi dan lokalitas iklim kita? Salah satu yang saya sering pakai, Grand Rubina sering pakai karena itu bangunan tinggi, tapi memang secara efisiensi sih ada batasnya gitu ya, tingginya berapa. Kalau secara struktur di atas 30 lantai maka penaltinya atau biayanya akan banyak di biaya struktur gitu. Kenapa elemen kaca dipakai? Karena ya satu dia modular, mudah, prefab gitu ya, nggak apalagi kalau dia unitize ya, kan kebanyakan nggak unitize, dan ringan, relatif ringan. Sekarang udah ada material-material juga yang dasarnya semen base gitu ya, yang prefab juga, yang bisa jadi yang anti anti air atau bisa jadi elemen eksterior juga, yang cukup ringan. Second skin betul jadi satu tambahan, tapi dia bisa juga bermain dengan gabungan antara kaca dan kanopi tadi ya, vertikal maupun horizontal, untuk aspek lokalitas, budaya dan lain-lain. Itu kreativitas dari pengembangnya ya, dari arsiteknya bagaimana untuk ini 8 pertanyaan ya. Anggun Nugroho Wahyu Saputro, ini mungkin Bapak juga ya. Menanyakan terkait bangunan dan pemanfaatan area hijau di atas bangunan. Sudah bisa dihitung KDH khusus untuk daerah padat. KDB tinggi, untuk daerah KDB tinggi, dan untuk peruntukan K1 kalau nggak salah. K1 itu komersial ya. 25% dari total KDB bisa diadopsi di bangunan, di baik vertikal maupun horizontal. Jadi roof garden, fasad, green fasad dan lain-lain bisa dihitung secara luas sebanyak maksimum 20% dari KDH. Jadi kalau ada KDH ini juga aturan yang baru tuh, maksudnya baru 10 tahun terakhir ini diberlakukan, walaupun dihitung dari dulu tapi baru diberlakukan 10 tahun terakhir. Jadi dia misalnya di satu lahan KDH-nya 30%,
25% dari 30%, artinya 7,5% bisa dibuat di roof garden dan lain-lain tadi itu. Kemudian ya ada lagi nggak ya, Ferry? Oh. Ya Habis itu kayaknya, ada Pak. 4 pertanyaan ya. Saya pikir 8 tadi. Udah, Pak, cukup 4. Mungkin ada satu pertanyaan nih sebenarnya, penasaran, Pak, green building ini kan sudah mulai diharuskan atau diwajibkan lah ya terutama di Jakarta mungkin, betul, Pak? Iya, iya. Ya, tapi apakah ada kompensasi dari pemerintah misalnya dalam bentuk, kompensasi pajak atau kompensasi untuk pembayaran listrik atau pembayaran air atau retribusi lainnya gitu? Ada nggak sih, Pak? Sebenarnya karena initial cost untuk green building itu kan sebenarnya lumayan cukup besar. Apakah ada, kompensasi lainnya? Insentif nggak ada sih. Kalau dari sisi material ya, saya nggak tahu kalau produsennya dapat insentif pajak atau apa. Kalau itu ada rasanya aturannya. Tapi saya bukan ini bahan bangunan. Kalau dari sisi pajak atau itu belum ada sebenarnya. Tapi kalau ya ini kalau dikumpulkan semua saving yang ada tuh sebenarnya bisa dijual di pasar carbon trading itu yang harganya bisa 25 euro per ton gitu ya kalau pengurangan emisi. Tapi itu juga cara penghitungannya, auditnya gitu harus jadi kumpulan juga, kumpulan beberapa bangunan yang bisa ngajukan juga mungkin bukan individual building gitu ya, kecuali kalau punya ini cukup luas. Sayangnya pemerintah kita nggak belum memberikan insentif untuk itu gitu, untuk apa namanya penghematan-penghematan yang dilakukan. Jadi tapi kalau lebih mahal itu persepsi, enggak juga gitu karena ini mungkin di lain waktu saya bisa presentasikan singkat, tapi ada apa namanya, atau saya cari ya nanti saya tampilkan kalau udah ketemu. Tapi sebenarnya sudah terbukti ada bangunan yang secara apa namanya, investasi rendah. Tadi ada salah satunya Alamanda tuh, payback period-nya dari tambahan investasi dia hanya beberapa tahun dia udah balik modal gitu. Ada juga bangunan yang 0%. Kenapa bisa 0% tambahannya? Karena fitur-fitur green-nya di offset gitu. Jadi daripada dia pakai marmer import dari Italia, misalnya hotel gitu, dia pakai material-material yang marmer lokal, tapi saving-nya dipakai untuk fasad, misalnya second skin. Atau karena passive design juga gitu, orientasi bangunan gitu, nggak ada fasad yang menghadap ke barat, itu juga sebenarnya akan sangat mengurangi gitu ya. Simple things kita sebutnya passive design yang membantu mengurangi itu. Coba saya cari ininya sambil pertanyaan berikutnya mungkin. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita mikir green building itu harus dikasih, rooftop rumput gitu ya, yang mungkin punya biaya yang cukup besar, bisa menggunakan passive design gitu ya, Pak, ya? Nggak selalu ya, betul. Atau misalnya solar panel, tuh waktu itu beberapa Ya solar panel. waktu lalu kayaknya Ya solar lagi panel booming gitu. Tapi apa sebenarnya isu yang menarik nggak sih, Pak, sebenarnya solar panel itu untuk di Indonesia? menarik sih karena kan Indonesia ada selalu ada matahari ya. Tapi kalau eh, tergantung lokasinya juga kita nggak apa ya tadi masalah bangunan di sekelilingnya. Kemudian yang paling efisien sebenarnya yang horizontal gitu di atap gitu. Makanya sangat cocok untuk bangunan. Nah, saya bicara bangunan tinggi, tapi sebenarnya yang paling sustainable ya bangunan tadi yang 4 lantai, 8 lantai, 10 lantai gitu ya sebenarnya. Jadi daripada kita punya bangunan tinggi 50 lantai di kawasan seluas misalnya 2 hektar, lebih baik ada 12 lantai tapi ada 4 bangunan gitu yang saling terhubung, itu sebenarnya lebih sustainable gitu ya. Itu udah ada apa namanya ada dari hasil risetnya. Solar panel sendiri lifetime-nya sekitar pertama ada istilahnya iradiasi, jadi berapa efisien dia. Ini kalau dia pakai sistem off grid gitu ya, off grid artinya dia tidak terhubung dengan PLN. Kalau dengan sumber listrik, tapi dan dengan baterai dia juga bisa on grid, artinya dia terhubung dengan jaringan listrik gitu ya. Karena cuma 4 jam dan di siang hari ya cocok untuk bangunan komersial. Kalau dia mau pakai baterai lagi, tentunya investasinya juga akan naik gitu, akan jauh lebih mahal.
Itu ininya ya, kira-kira begitulah Oke, singkatnya. Terus baik. kemudian tambahan dikit lagi Boleh, bahwa boleh, silakan. kalau kita bicara solar panel, kita juga harus pikir bagaimana sebenarnya nanti, karena dia umurnya 20 tahun, sedangkan gedung gitu, solar panel itu investasinya kembali di 7 tahun kira-kira, rata-rata 7-8 tahun. Jadi setelah itu 12 tahun dia akan dalam tanda kutip gratis lah ininya. Jadi tapi setelah usianya selesai, dia nggak seumur hidup, dia harus di ini juga, Di replace, harus Pak. iya di replace. Nah itu sampahnya B3 itu solar panel. Jadi iya harus ada yang ngambil Betul, tuh nanti tuh. Itu aja sih ininya, apa namanya, concern-nya ya. tantangannya. Iya. Oke. Tapi ya bagus kalau bisa pakai energi yang dalam tanda kutip gratis gitu kan sebenarnya. Nah, oke, setuju, Pak. Pak, ini ada pertanyaan nih, kayaknya ada yang minta tips. Mohon tips fasad dari kaca, dinding kaca agar tercipta green building atau saving energi, tapi pengennya soundproof juga. Nah Dari sebenarnya kalau Andreas Nicodemus ya. Silakan, Pak. eh, yang sekarang sudah jadi standar, ya, jadi sekarang karena ini ya, karena apa namanya, karena tuntutan sekarang orang bangunan tinggi gitu ya, semua developer udah, apalagi yang komersial, bangunan kantor gitu, dia udah pasti pakai speknya double glaze. Nah double glaze itu sebenarnya untuk daerah tropis seperti kita, efisiennya sih untuk ini sebenarnya, untuk apa namanya, akustik. Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaannya bahwa eh, untuk pengurangan panas kalau di daerah tropis seperti kita harus pakai ini elemen vertikal seperti ini. Ini sambil saya tayangkan ya, itu langsung dilihat aja penghematannya bagaimana, investasinya berapa gitu ya, penghemat yang tadi pertanyaan sebelumnya, Oh, oke. bahwa apa bangunan green building harus mahal gitu. Ini yang rumah tinggal ini, sambil dibaca aja sambil menjawab pertanyaan. Jadi kalau fasadnya tetap kaca ya dia harus ada tadi yang contohnya bangunan Citibank atau PCPD tadi, dia pakai elemen-elemen horizontal untuk apa namanya, mengurangi panas yang masuk. Jadi yang kita sebut kalau di Jakarta sering kalau kita ngedesain diminta OTTV atau perhitungan energi yang harus diterima oleh selubung bangunan, overall thermal transfer value, yang menyebabkan pendinginan, cooling load atau beban pendinginan di dalam ruangan jadi tinggi gitu. Kira-kira gitu Kira-kira gitu ya. jawabannya. Jadi dengan double Nah, glazing itu akustiknya udah pasti bagus dan harganya udah mirip-mirip lah. Ya karena masih lebih tinggi. semakin banyak dipakai sebenarnya harga materialnya akan semakin turun ya, Pak ya? Ini ada pertanyaan juga mungkin buat Bu Retno, buat USG Boral. Apakah emang udah ada material ini ringan yang untuk fasad bangunan gitu, yang tahan air dan lain-lain yang diproduksi oleh Jaya Board gitu? Kalau udah ada ya itu akan Oke. membantu sekali tuh dari sisi akustik maupun ya tentunya bukan kaca ya. Ini kita lihat ini hotel, dia bisa investasi yang nol, returnnya nol, tapi karena dia pasif design dia bisa menghemat 1,4 miliar setahun. Ya, karena Wow. hotel ya, karena sistem AC-nya, karena itu bisa dibaca bagaimana. Ini ada semua di websitenya IFC. Ya itu tadi Oke. pertanyaan Tadi material. material ya. Kami mencoba menjawab tantangan dari Pak Tio, boleh ya, Pak ya? Ya, Oke. Ini kayaknya Firman udah siap join ya? Firman akan present, Pak. Material apa sih yang kita punya untuk menjawab pertanyaan Bapak, untuk eksterior, untuk interior juga. Silakan Firman dimulai. Oke, halo Bu Retno, Pak Tio. halo. Ya, terima kasih. Nah, mungkin di sini saya langsung aja ya. Sebentar saya share screen dulu. Oke. Nah, mungkin langsung aja. Jadi memang di sini saya mungkin akan lebih banyak jelasin mengenai drywall advantage ya. Jadi compare tuh
conventional system. Nah, tadi mungkin dari penjelasan Pak Tio, ada yang menjelaskan mengenai material yang harus lebih ringan ya untuk struktur tinggi atau high-rise building. Nah, kebetulan cocok nih kalau misalnya drywall masuk ke high-rise building ini. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan sistem konvensional, sistem konvensional memang lebih berat dibandingkan menggunakan drywall. Jadi memang hasil risetnya kita memang kita bisa 9 kali lebih ringan dibanding sistem konvensional. Nah, sistemnya pun kita punya banyak variasinya, nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan klien-klien atau mungkin pelaku konstruksi nanti di proyek. Nah, kemudian saya jelasin drywall advantage yang selanjutnya, yang kedua itu dengan penggunaan drywall, instalasinya akan bisa lebih cepat gitu. Nah, ini bisa dilihat ya di screen. Jadi kalau drywall itu dari mulai preparation, kemudian saat instalasinya, saat konstruksinya, dan finishingnya itu lebih cepat dibandingkan menggunakan konvensional brick wall atau bata ringan gitu. Jadi kalau menggunakan drywall itu nggak perlu adanya menunggu curing time dulu gitu. Jadi nggak perlu nunggu kering. Kalau drywall itu 24 jam setelah kompon itu sudah bisa dicat gitu, sudah ready to paint gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk distribusi material yang lebih cepat. Jadi tadi ada project reference Ayana ya. Jadi project Ayana di Komodo itu lokasinya ada di Labuan Bajo. Nah, memang isunya adalah memang di sana sangat ketat dengan schedule project itu ya. Kemudian akses ke project juga sulit dan mereka sangat menekankan kecepatan kerja. Nah, sehingga dengan penggunaan material drywall karena materialnya cukup ringan dan semuanya bisa diangkut menggunakan kapal. Jadi sekali angkut menggunakan kapal bisa muat lebih banyak perhitungan dari meter perseginya. Jadi bisnisnya bisa start lebih early atau lebih cepat. Gitu. Oke. Nah, kemudian drywall advantage yang ketiga itu kita bisa diatur tuh ketebalan dari dindingnya. Jadi biasanya nih kalau misalnya brick wall menggunakan 10 cm ya tebalnya. Nah, biasanya kan harus ada plester dan aciannya dulu gitu ya. Kurang lebih bisa di sekitar 13 cm. Nah, kalau drywall itu bisa diatur ketebalannya mau 10 cm atau bisa kurang gitu. Jadi space-nya lebih bisa diatur gitu dari ukuran ruangannya. Nah, kemudian advantage yang selanjutnya drywall itu water consumption-nya atau konsumsi airnya itu sangat sedikit. Nah, kalau misalnya dihitung konsumsi air untuk drywall itu hanya sekitar 0,5 liter per meter persegi gitu dibandingkan dengan brick wall atau sistem yang konvensional ya. Kalau brick wall itu paling banyak itu bisa di 22 liter per meter persegi. Kemudian kalau di bata ringan itu bisa di 15 liter per meter persegi. Jadi memang konstruksinya akan lebih clean ya, akan lebih bersih gitu kan dengan menggunakan drywall. Jadi penggunaan airnya juga akan sangat sedikit. Nah, oke. Nah ini advantage yang selanjutnya dengan menggunakan drywall itu integrasi dengan MEP gitu ya, itu lebih mudah gitu karena kalau drywall kan ada gap ya, ada ruang di dalamnya itu bisa dipakai untuk integrasi MEP. Jadi untuk pipa-pipa MEP atau mungkin
sesuatu yang untuk disembunyikan di balik dinding itu lebih mudah gitu dibandingkan dengan menggunakan konvensional wall. Itu kan kita harus bobok-bobok dulu ya, kemudian hasil bobokannya juga setelah ditutup lagi kadang masih banyak yang kurang bagus gitu hasilnya gitu. Jadi untuk drywall ini konstruksinya akan lebih kering dan lebih bersih. Oke. Nah, selanjutnya kita juga high integration terhadap akustik. Nah, untuk akustik ini memang kita bisa aturkan. Jadi misalnya nih untuk kebutuhan dinding dengan akustik performa akustik yang tinggi, dengan menggunakan conventional wall itu harus menggunakan dinding bata double biasanya, sehingga dindingnya akan lebih tebal. Nah, jika menggunakan drywall itu bisa lebih lebih kecil lebarnya dengan performa yang sama gitu. Jadi untuk biasanya nih untuk performa akustik ini biasanya banyak untuk di hotel, kemudian di ballroom gitu. Nah, itu nanti bisa kalau misalnya memang teman-teman butuh bisa menghubungi kita untuk kita bantu dari spesifikasinya. Nah, kemudian ini integrasi lagi terhadap tahan api. Nah, jadi kita punya sistem tahan api juga nih, mulai dari tahan api 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Gitu. Jadi nanti ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing areanya. Nah, ini yang paling penting. Jadi penggunaan drywall itu seismic resistannya lebih tinggi dibanding menggunakan yang konvensional. Nah, ini ada video testingnya sedikit. Nah, dapat dilihat itu dengan menggunakan drywall itu lebih kuat dibanding menggunakan brick wall ya. Selain itu juga brick wall kan konstruksinya berat, sehingga kalau misalnya nih tertimpa reruntuhan dari dinding brick wall itu lumayan sakitnya. Udah bukan lumayan sakit sih, emang sakit ya. Gitu. Next lagi, nah yang ketujuh, ini ada hasil perbandingan jika menggunakan dinding konvensional dan drywall. Jadi sudah pasti untuk penggunaan drywall karena menggunakan gypsum ya hasilnya akan lebih smooth dan lebih halus gitu dibandingkan dengan menggunakan plester aci. Itu kalau plester aci pasti selalu ketemu dengan yang namanya retak atau retak rambut gitu. Nah, dengan penggunaan drywall itu pasti bebas dari retak rambut dan hasil finishing-nya akan lebih halus. Nah, yang ke-8 ini flexibility design. Nah, ini dengan penggunaan drywall itu desain-desain yang flexibility-nya tinggi itu kita sangat mendukung itu dengan penggunaan drywall. Dan yang terakhir keunggulan dari drywall adalah Wi-Fi signal loss-nya itu 0 gitu. Jadi kita bisa lihat nih dari jenis-jenis material dari mulai konkrit, kemudian brick wall, masonry block. Nah, itu memang plywood dan drywall itu paling bawah itu Wi-Fi signal loss-nya 0. Nah, ini hubungannya sama apa? Ini hubungannya dengan penggunaan router gitu. Jadi mungkin cocoknya untuk di hotel-hotel ya, di project hotel ya mungkin tadinya membutuhkan router untuk setiap berapa unit kamar. Nah, ini bisa menggunakan routernya lebih luas lagi jangkauannya seperti itu. Oke, nah ini juga tadi mau jelasin juga. Tadi Pak Tio kan bahas apa nih kalau Jaya Board punya material yang tahan eksterior ya Pak ya, yang tahan eksterior, yang lebih kuat terhadap air gitu ya Pak, kemudian terhadap UV. Nah ini sebenarnya kita punya jawabannya nih Pak. Ya, makasih Pak. Oke, nah saya langsung loncat sebentar.
Nah, kita punya namanya Durox Cement Board. Nah, jadi Durox Cement Board ini memang produk khusus untuk eksterior. Kita masih import dari Meksiko. Nah, memang sistem produk ini berbeda dengan cement board yang ada di Indonesia, gitu. Jadi kalau cement board yang ada di Indonesia itu kan papannya halus ya, papannya halus kemudian keras. Nah, kalau misalnya Durox Cement Board itu papannya permukaannya kasar dan dia memiliki fiber mesh di kedua lapisan papannya. Jadi ibaratnya sama seperti beton yang dicor gitu. Jadi dia ada perkuatan reinforcement untuk di permukaan papannya. Nah, ini memang Durox Cement Board ini memang adalah solusi untuk exterior drywall, itu alternatif untuk pengganti sistem konvensional. Nah, ini mungkin ada sedikit video kita bisa saksikan ya. Introducing the USG Durox Cement Board Exterior Drywall Solutions. The USG Boral Durox Exterior Drywall is a superior alternative to traditional construction methods like brick walls or AAC blocks for residential or commercial buildings. USG Durox Exterior Drywall delivers 7 key benefits unlike traditional wall construction. Design and finishing versatility. 10 times lighter. 6 times faster. 10 times better in thermal insulation. Lower maintenance cost. Proven durability. And flexible in system performance design like fire, acoustic, and thermal. Why choose USG Durox Exterior Drywall System? USG Durox Exterior Drywall System offers designers, architects, builders, and contractors the opportunity to build differently. It installs easily, allowing you to create, innovate, build, and design without limitations. Ya, itu tadi sedikit video penjelasan mengenai Durox. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada teman-teman atau rekan-rekan yang penasaran nih dengan Durox Cement Board, boleh menghubungi kita atau boleh dengan meninggalkan di kolom chat ya, untuk kita jelaskan lebih lanjut di sesi lain. Gitu. Nah, ini mungkin sedikit project reference ya dari Durox Cement Board. Ini ada di Hotel Ayana Labuan Bajo. Nah, ini saat konstruksi. Nah, ini setelah jadi, gitu. Jadi memang kelihatan seperti beton ya setelah jadinya. Memang ini padahal dengan menggunakan konstruksi drywall, gitu. Nah, kemudian ada lagi untuk di rumah di Tanjung Duren juga ada yang menggunakan Durox. Kemudian di Aston Villa Anyer juga itu menggunakan Durox, Marina Bay Sands, kemudian ada juga di Meksiko, ini pusatnya ya, di Meksiko ini. Di Maldives pun itu pakai Durox, Meksiko. Dan ini juga mau saya sampaikan juga beberapa project reference ya, yang kita nih sama PDW yang memang kebetulan kita yang Jaya Board nih yang menangin gitu ya. Terima kasih kepada Pak Tio, terutama PDW ya, sudah menjalin kerjasama dengan baik dengan Jaya Board. Nah, ini yang pertama ada terima kasih Pak Tio. Jadi yang pertama ada Swin Office Tower, kemudian ada IFC ya Pak yang Tower 2, kemudian Signature Park Grande. Nah, ini ada Fort Multi Center, mungkin masih dibangun. Telkom Landmark Tower,
dan JHL Hotel. Sebenarnya masih banyak sekali proyek-proyek yang kita support ya, dari PDW, kemudian sampai dengan konstruksinya selesai. Memang cuma Jayabot yang bisa memberikan servis tersebut. Mungkin segitu aja, Bu Retno, penjelasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Bu Retno. Oke, sip. Terima kasih ya Firman udah jelasin. Jadi Pak Tio sebenarnya udah ada nih dari Jayabot, gitu Pak. Udah ada ya berarti ya. Jadi bisa Ada selain dong. interior, eksterior juga bisa. Siap, gitu Pak. Oke, nggak kerasa nih kayaknya ya udah cukup lama, hampir 2 jam malah. Tadi sebenarnya 1 jam Pak, cuman karena banyak sekali pertanyaan, kita agak panjangan waktunya supaya tidak pada kecewa. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di Stay Connected dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Pak Tio dan PDW Arsitek. Tangan dulu ah. Terima kasih sama-sama. Iya, terima kasih ya Pak ya sudah berkenan berbagi ilmu dan pengalamannya dengan kita semua. Untuk rekan-rekan banyak yang minta sertifikat. Nah, sertifikat untuk Stay Connected hari ini, tolong di-reply email konfirmasi registrasi yang dikirimkan oleh Jaya Board dan diinfo untuk permintaan sertifikat. Nanti Firman tolong dibantu untuk drop emailnya, klik Jaya Board di kolom chat. Nanti kalian bisa lihat di situ ya rekan-rekan. Kalau misalnya yang sudah dapat email konfirmasi silahkan di-reply. Kalau misalnya yang susah mencari, tolong di-email ke klik Jaya Board. Nah, langsung aja ke pengumuman pemenang nih. Pemenangnya udah ditungguin. Nah, eksklusif merchandise dari Jaya Board ada tumbler, ada kaos, ada payung, dan ada buku Jaya Board Design Competition. Silahkan Jonathan. Oke, selamat untuk Pak Nugroho Heru dan Pak Monang mendapatkan 2 merchandise ya, buku Jaya Board Design Competition. Nanti untuk para pemenang jangan live dulu, silahkan drop nama, alamat, dan kontak yang bisa dihubungi. Boleh private ke saya atau ke ada namanya Jonathan di panelis, atau drop di kolom chat juga nggak apa-apa. Gitu. Silahkan selanjutnya Jonathan. 2 pemenang payung nih ya, lagi musim hujan. Musim hujan dikasih payung sama Jaya Board. Atas nama Andreas Nicodemus dan Heribert Setiabudi. Selamat untuk kedua pemenang. Silahkan selanjutnya. Nah, dapat kaos arsitek. 2 pemenangnya adalah Pak Irwan Permono dan Pak Donar Armando. Sekali lagi mohon dikirimkan nama, alamat, dan kontak yang bisa kami hubungi di kolom chat atau di private message juga boleh ke saya atau ke Jonathan, ada di panelis. Dalam 1 minggu ke depan kita akan kirimkan. Next. Oke, 1 pemenang merchandise tumbler atas nama Jane Abigail. Silakan 1 lagi nih pemenang buku. Pak Tio mau pilih pemenangnya atau dari kita aja? Dari Bu Retno aja saya jawab-jawabin. Oke. Ini masih ada banyak pertanyaan yang saya lagi jawab. Oh, oke. Harusnya ada asistennya Pak dari PDW. Lagi ini WFH semua. Oke, baik. Terima kasih. Eksklusif merchandise buku Architecture Beyond Building dari PDW. Pemenangnya adalah atas nama Pak Ferry Ardiansyah. Oke, selamat Pak Ferry dapat buku. Ditandatangan nggak nih Pak? Boleh nanti saya tanda tangan dulu. Saya kirim ke Bu Retno dulu. Oke, siap, boleh. Dikirim ke saya aja, nanti kita akan kirimkan ke para pemenang. Sambil menunggu, tolong dicek Jonathan yang sudah konfirmasi. Silakan ya, sekali lagi saya informasikan apabila ada yang menjadi pemenang di Stay Connected hari ini, tolong di-drop nama, alamat, dan nomor yang bisa kami hubungi di kolom chat atau private message juga boleh ke panelis, ke saya atau Jonathan. Nanti akan kami kirimkan dalam 1 minggu ke depan. Oke, selamat para pemenang ya.
apabila ada yang membutuhkan sertifikat webinar Stay Connected hari ini, in collaboration with PDW, mohon di-reply email konfirmasi registrasi yang dikirimkan oleh Jaya Board dan di-info di bodinya ya, di badan emailnya untuk permintaan sertifikat. Nah, kami juga akan mengirimkan survei after event untuk saran-saran terkait acara hari ini. Nanti tolong diisi surveinya. Dari kami ada berapa, Jonathan? Dapat voucher berapa? Oke, dapat voucher Indomaret. Apa? Oh, itu temenan lah ya sebelah. Dapat voucher Indomaret dan akan kami hubungi kembali untuk para pemenang. Oke, mungkin bisa kita tutup, Jonathan, ya. Pak Tio, saya tutup ya acaranya. Ya. Oke. Akhir kata dari kami, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Tetap semangat, stay positif, stay produktif, dan sehat selalu. Sampai ketemu di Stay Connected berikutnya. Acaranya akan kami posting di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn. Jadi di-follow aja Instagram, Facebook, LinkedIn dari Jaya Board untuk info Stay Connected berikutnya. Oke, terima kasih banyak Pak Tio, terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah bergabung. Selamat sore. Selamat sore. At USG Boral, our mission is to deliver innovation that helps you work smarter, do more, and build better. That's why, from the start of our history, we've strived to engineer for our customers innovative building materials such as plasterboard, ceilings, interior finishes, metal framing, and substrates. Because beyond helping you build places where people work and live, we're here to help build your business. To do this, we've created smart innovation firsts. The first plasterboard, the first plasterboard with sag-defying strength, the first fire-resistant plasterboard, the first mineral fibre acoustical ceiling tile, and more. This legacy of firsts in building materials innovation is made possible because of our commitment to R&D. Staffed by leading experts in the fields of materials science, chemistry, engineering, and architectural support services. Our Research and Development Centre and Products and Systems Testing Centre in Thailand, South Korea, and Australia surpass the most stringent manufacturing processes, enabling us to customise our products and solutions according to your market needs and regulations. Add to that the unparalleled quality service from our extensive sales and distribution network, alongside our commitment to finding new ways to increase sustainability in everything that we do. Then it's easy to see why we've been trusted for use, not only in homes and offices, but also the world's most iconic buildings. All because we believe that the best innovations start with a purpose. And at USG Boral, whether you're a distributor, developer, architect, contractor, subcontractor, or homeowner, you are our purpose.